Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat, kesempatan, kesehatan, keamanan, ketenteraman yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya serta seluruh orang-orang yang setia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman kelak. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah topik yang sangat berat ya. Berat bagi lelaki dan juga lebih berat lagi terhadap para wanita, para ibu-ibu. Kalau boleh saya katakan bahwasanya ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh para ibu-ibu adalah ujian poligami. Seorang wanita ya, dia lebih bisa untuk bersabar tatkala suaminya miskin. Lebih bisa untuk bersabar ya, tatkala mungkin harus makan sehari, puasa sehari. Ya. Lebih bisa untuk bersabar jika mungkin suaminya suka ngomelin dia, marah-marahin dia, berkata-kata kasar. Tetapi berat tatkala suaminya berpoligami. Ini kita akui. Ya, ini kita akui. Terasa sangat berat bagi seorang wanita tatkala cintanya harus dibagi. Dibagi dua saja berat, apalagi bagi empat. Namun ternyata poligami merupakan syariat yang mulia, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, yang mengetahui apa yang terbaik bagi ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq?" Bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang yang diciptakan? Allah yang lebih tahu tentang syariat apa yang pas dan cocok dan lebih maslahat bagi ciptaannya, bagi para laki dan juga bagi para wanita. Karenanya saya menulis sebuah risalah ya. Saya menulis sebuah risalah kecil ya, yang saya beri judul Mukjizat Poligami. Tujuannya adalah banyak ya. Di antaranya mungkin buat persiapan. Tapi tujuan saya utamanya, yang paling utama adalah agar orang-orang tahu bahwasanya poligami merupakan syariat yang mulia, yang mendatangkan banyak kemaslahatan, yang dimana orang-orang kafir berusaha menghilangkan keindahan syariat poligami tersebut, dan bahkan menjadikan poligami seakan-akan suatu momok yang buruk ya. Orang yang melakukannya adalah orang yang rendah, dan alasan-alasan lain yang mereka gencarkan ya, di media sosial dan di media-media secara umum. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi mereka melancarkan syubhat-syubhat untuk mematahkan syariat poligami ini. Dan banyak dari kaum muslimin yang termakan dengan syubhat-syubhat mereka. Dan ini benar-benar dilancarkan oleh orang-orang kafir. Sampai detik ini, kalau kita buka internet, kita dapati bagaimana orang-orang kafir, orang-orang non-muslim mencerca Islam dari sisi poligami, dengan tuduhan yang tidak-tidak, dengan penggambaran yang tidak-tidak. Hal ini sebagaimana halnya tatkala mereka berusaha untuk mematahkan syubhat atau mematahkan hukum waris dengan menyatakan bahwasanya hukum waris adalah hukum Islam yang tidak adil, dan syariat Islam tidak menyeru kepada keadilan ya, tidak menyeru pada kesamaan. Masa laki-laki 2 kali lipat dibandingkan dengan wanita? Ini digembar-gemborkan oleh orang kafir, dan banyak orang-orang kaum muslimin terutama kalangan wanita ya, yang ikut memperkuat propaganda mereka ini. Kenapa? Para wanita dikesankan sebagai pihak yang terzalimi, sehingga mereka mendukung bahwasanya hukum waris
tidak bisa diterapkan sekarang ini karena tidak ada keadilan 2:1 antara laki dengan wanita. Demikian juga terlebih-lebih lagi masalah poligami. Tatkala orang-orang kafir berusaha menyatakan bahwasanya poligami adalah syariat yang tidak benar, syariat yang tidak adil, syariat yang mendolimi para wanita, maka para wanita digambarkan sebagai pihak yang terzalimi ikut mendukung propaganda anti poligami. Propaganda anti poligami. Dan tatkala orang-orang kafir menjadikan umat Islam ragu dengan satu syariat saja, ini sudah cukup. Karena dalam benak umat Islam, Islam adalah agama yang sempurna. Semua syariat Islam syariat yang benar. Semua syariat Islam adalah syariat yang adil, yang sempurna. Nah, kalau ada satu syariat, dua syariat sudah gagal, ternyata tidak benar, maka ini sudah membuat ragu terhadap kaum muslimin terhadap agama mereka. Mereka ragu dengan agama mereka sendiri dan mereka akan mudah mengkiaskan untuk menolak hukum-hukum yang lain dengan dalih bahwasanya ada syariat-syariat Islam yang tidak adil. Contohnya hukum waris dan hukum poligami. Karenanya para ulama benar-benar membahas masalah ini dalam buku-buku mereka, dalam tulisan-tulisan mereka untuk menjelaskan bahwasanya syariat waris demikian juga syariat poligami adalah syariat yang mulia dan justru syariat tersebut membawa mukjizat karena di balik syariat tersebut banyak maslahat-maslahat yang dididik oleh Islam. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja ya, kita langsung bahas pada inti pembahasannya tentang mukjizat poligami. Yang bawa buku silakan buka halaman 59. Yang bawa buku, karena ini pembahasannya ya tidak perlu lama-lama, yang perlu praktek ya. Teori terlalu banyak repot. Maka langsung aja kita pada inti pembahasan, tidak usah banyak mukadimah ya. Buka halaman 59. Saya beri bab 4, yang bab 1 sampai 3 antum baca sendiri di rumah ya. Ya, bab 4 mukjizat poligami. Mukjizat poligami. Mukjizat poligami nampak pada perkara-perkara berikut. Saya sebutkan. Yang pertama, poligami adalah syariat yang memandang ruang lingkup yang lebih luas dan tidak sempit. Sehingga poligami merupakan solusi tepat bagi banyak permasalahan sosial kemasyarakatan. Jadi banyak orang-orang atau para wanita yang merasa terzalimi tatkala mereka dipoligami, dia merasa terzalimi. Dia memandang dari sisi dirinya. Dia memandang suami saya menikah dengan saya, cintanya terfokus kepada saya. Kemudian sekarang dia nikah lagi, berarti cintanya lah terbagi. Dan terus terang memang terbagi. Waktunya yang tadinya seminggu penuh buat saya, sekarang bagi 2. Ya, sehari buat saya, sehari buat dia. Jatah misalnya liburan yang seharusnya tiap minggu sama saya, sekarang enggak, seminggu sama saya, seminggu sama dia. Jadi memang yang biasanya dia merasa mendapatkan cinta yang banyak, sekarang berkurang. Jatah waktu berkurang, jatah hadiah berkurang, ya, jatah jalan-jalan juga berkurang karena harus dibagi 2. Dia mana dari sisi ini dia merasa terzalimi. Dia memang dari sini merasa terzalimi. Ya, kalau itu dikatakan kezaliman, namun sebenarnya bukan kezaliman. Ya. Hanya sekedar jatah yang diberikan oleh suaminya berkurang. Namun banyak wanita, terutama yang istri pertama, merasa ini kezaliman. Ditinjau dari sisi dia, mungkin dia merasa terkurang jatahnya. Tetapi poligami bukan memandang dari sisi yang dalam skup mikro, tapi dilihat dari sisi makro. Bukan dari sisi kecil, tapi dari sisi yang besar. Syariat poligami yang Allah turunkan memandang dengan sisi sebagai suatu negara. Bagaimana ada permasalahan dalam negara yang harus dicarikan solusi. Dalam negara, ternyata dalam suatu negara banyak wanita-wanita yang tidak bersuami. Ya, banyak wanita-wanita janda yang butuh pengayoman. Banyak perawan-perawan tua yang enggak laku-laku. Bahkan banyak gadis-gadis ya yang juga belum laku. Dan mereka semua juga butuh perhatian. Mereka juga butuh belayan, mereka juga butuh kasih sayang. Kalau komunitas wanita, memang pengajian poligami banyak cobaannya. Banyak cobaannya, sabar ya.
Kalau komunitas atau jumlah populasi wanita yang tidak bersuami ini banyak, ini akan menimbulkan permasalahan. Ya. Kita sendiri ya tinggal di satu kompleks, ada 5 janda saja bikin masalah Mas. Itu tidak? Bikin masalah. Anak-anaknya siapa yang perhatikan? Kemudian terkadang sikapnya aneh-aneh, mulai laki-laki melirik, ya, macam-macam ya. Kenapa orang tahu dia tidak punya suami, dia tidak terjaga. Beda kalau kita tahu wanita ini sudah punya suami, orang tidak akan berani ganggu. Tapi tatkala wanita ini janda, statusnya janda, banyak yang mengganggu. Banyak yang ganggu. Oleh karena kalau ada beberapa janda di satu RT saja sudah bikin apa? Artinya ada kegelisahan, ada permasalahan. Ya. Oleh karena orang yang melihat ya dari sisi kecil dibandingkan dengan hanya ditinjau dari dia sebagai istri pertama, memang banyak hak dia yang terkurangi. Tapi kalau ditinjau dari secara makro, maka sebenarnya syariat poligami ini adalah syariat yang ingin mengatasi banyak permasalahan. Karena dia melihat dari sisi keseluruhan. Bagaimana dalam satu RT banyak sekali kasus-kasus wanita yang butuh untuk diperhatikan. Oleh karena tatkala terjadi dialog tentang poligami, ya, terjadi perdebatan yang sengit antara para wanita dalam perdebatan tersebut. Sebagian wanita mendukung syariat poligami dan sebagian wanita tidak mendukung. Terjadi debat keras antara yang mendukung dengan tidak yang mendukung di antara para wanita sendiri. Ternyata setelah dicek, yang tidak mendukung syariat poligami ternyata status dia istri pertama. Yang mendukung poligami ternyata istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Toyib yang pertama dizolimi, 2, 3, 4 mendapatkan maslahat, tidak. Yang pertama merasa terzolimi. Sebenarnya tidak terzolimi, cuma jatahnya berkurang. Dia berbagi bagi saudara-saudarinya, dapat yang lain, ibu-ibu yang lain yang ingin juga merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dia rasakan. Saya tadi baru dengar ceramah salah seorang syekh dari Mesir. Dia menjelaskan kenapa saya berpoligami. Dia mengatakan saya berpoligami karena sebuah kisah tentang seorang janda yang ditinggal oleh suaminya meninggal dan meninggalkan 6 orang anak. Tinggal di sebuah apartemen dengan entah berapa tingkat yang tinggi, banyak bertingkat-tingkat. Wanita ini sebelumnya hidup dalam kondisi tentram, bahagia, ada suaminya, tempat curhatnya, tempat yang mendapatkan kasih sayang, ada yang ngurus anak-anaknya, ada yang cari nafkah, terjaga, tidak ada yang berani mengganggunya, tidak ada yang berani merendahkannya. Kenapa? Ada suaminya. Qadarullah, Allah menghendaki suaminya meninggal dengan meninggalkan 6 orang anak. Dia tidak punya kerjaan wanita ini. Apa yang harus dia lakukan? Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mengemis. Maka tiap hari wanita ini mulai jam 9 pagi mulailah dia pergi ke tetangga-tetangganya di apartemen tersebut. Mulai dari lantai pertama, dia ketuk minta, ada yang sekali minta sabun, terkadang minta ini, terkadang minta beras, sampai lantai entah ke lantai 12, lantai 13. Jadi dari pagi sampai siang menjelang zuhur dia minta-minta, tidak ada yang bisa dilakukan. Kenapa? Anak-anaknya harus makan, tidak mungkin dia biarkan anaknya apa? Kelaparan. Terus demikian kesehariannya. Saya pada satu hari dia mulai meminta-minta sampai pada lantai di atas. Dia ketuk pintu, tatkala pemilik rumah buka pintu, seorang ibu-ibu. Lantas dia baru mau menjelaskan, saya butuh sabun, langsung ditutup pintunya. Maka wanita tersebut tidak bisa menahan dirinya lagi, maka dia pun apa? Menangis. Maka wanita di dalam heran, kenapa engkau menangis? Dia tidak bisa menjelaskan. Kenapa? Dia pikir bagaimana anak-anaknya, bagaimana cuci bajunya, bagaimana makannya. Itu yang dia pikirkan sehingga tidak mampu untuk berbicara. Terpaksa dia mengemis demi untuk bisa memberi nafkah kepada anak-anaknya. Anti yang menolak poligami, coba anti bayangkan ya. Anti jadi kondisi dia. Sekarang anti menolak poligami. Suatu saat bisa jadi Allah mentakdirkan suami anti meninggal. Kemudian anti mengalami menjadi wanita seperti wanita tersebut. Oleh karenanya, Syekh tadi setelah menyampaikan cerita ini mengatakan, bagaimana anti bisa lihat seorang pezina yang dia wanita pezina, dia bukan berzina cuma sekali 2 kali, mungkin berzina 10 kali, 20 kali, 100 kali. Tatkala melihat ada seekor anjing yang kehausan, maka dia pun timbul kasihan dalam batinnya.
Lantas dia turun ke sebuah sumur, diambil air, dia minumkan air tersebut kepada seekor anjing ini karena rahmat dan kasih sayangnya kepada anjing ini, maka Allah ampuni dia, Allah masukkan dalam surga. Apa anti tidak kasihan dengan saudari anti yang memiliki 6 orang anak, yang butuh makan, butuh perhatian, butuh ada yang mengasihi dia? Terus anti dengan egoisnya mengatakan, itu urusan dia ya. Oleh karena kalau menolong seekor anjing saja bisa masuk ke dalam surga, bagaimana lagi dengan menolong saudari bersama ibu-ibu yang ternyata juga butuh kasih sayang. Saya katakan ini fikih yang berat ya. Ini level tinggi, berat bagi laki-laki maupun bagi wanita ya. Tapi ibu-ibu yang minta judul ini ya salah sendiri ya. Tapi ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin jelaskan bahwasanya poligami salah satu mukjizat syariat poligami, dia tidak memandang dari sisi mikro tapi memandang dari sisi apa? Makro. Dia melihat dari secara keseluruhan, dari aspek-aspek. Oleh karenanya kalau dibiarkan ya wanita-wanita tersebut tidak ada yang mengayominya, maka akan timbul banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial. Dan ini dijelaskan pada poin kedua, silakan lihat halaman 65. Halaman 65. Syariat poligami mengedepankan kemaslahatan umum. Dengan kata lain, poligami menghilangkan kemudaratan yang lebih umum dan lebih besar dengan menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Ya, saya bilang tadi, semakin banyak wanita yang tidak menikah, maka akan banyak permasalahan-permasalahan sosial. Dan ya, apalagi ya jumlah wanita yang tidak menikah jumlahnya sangat banyak. Di sini disebutkan halaman 67 ya, di data tahun 2010 di seluruh dunia ini ada sekitar 245 juta wanita yang hidup menjanda. Banyak sekali yang menjanda. Banyak sekali yang menjanda. Dan mereka semua butuh untuk diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan, ya bagaimana nasib mereka? Bagaimana nasib anak-anak mereka? Wallahu alam data ini valid atau tidak. Yang jelas kita tahu bahwasanya bagaimana nasib seorang janda sangat menyedihkan. Karenanya Rasulullah SAW ya menyebutkan keutamaan orang yang menolong janda. Kata Rasulullah SAW, as-sa'i 'alal armalah wal aitam kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang berusaha mengurusi janda dan mengurusi anak-anak yatim seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang masyhur, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun orang-orang hanya memandang sebelah mata dalam hadis ini, pada hadis ini. Yang mereka perhatikan selalu orang-orang yang berusaha mengurus anak yatim. Seakan-akan jandanya ini apa? Tidak diperhatikan. Ya, sebagaimana mengurus anak-anak yatim seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga mengurus janda juga seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Butuh perjuangan, butuh keberanian, butuh pengorbanan untuk bisa mengurus janda. Meskipun kita katakan mengurus janda tidak harus dikawini, tidak harus ya. Cuma disunahkan aja. Tidak harus dikawini, tapi barang siapa yang bisa mengurus para janda dengan sempurna, ya maka seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para lelaki bisa saja berjihad tanpa harus mengangkat senjata. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Ibu-ibu tahu caranya? Tahu ya. Dengan mengurus para janda. Saya ada sebagian teman, alhamdulillah ya. Saya pernah berkunjung di salah satu kota di Tanah Air ya. Dia buat asrama khusus buat janda. Yang janda boleh tinggal situ gratis. Asrama khusus, apartemen khusus para janda, luar biasa. Karenanya cerita yang sering saya sampaikan tentang kisah seorang ustadz ya, yang temannya meninggal. Temannya itu saya kenal ya. Saya sebutkan aja namanya, yaitu Abu Hindun ya. Abu Hindun meninggal kala terjadi kasus perang di Ambon waktu itu. Dan kebetulan waktu dia ingin mengambil uang untuk urusan bantuan terhadap saudara-saudara di Maluku. Waktu dia ambil uang di bank, tahu ada perampok 4 orang datang lalu menembak teman saya tersebut. Dan saya dengar sebelum dia meninggal, dia sempat beristighfar, sempat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena ditembak dengan 7 tembakan akhirnya meninggal dunia. Meninggal di tempat, uangnya diambil. Qadarullah,
teman saya itu meninggalkan seorang istri yang memiliki kalau tidak salah 6 orang anak, perempuan seluruhnya. Dan dalam kondisi mengandung. Waktu itu tidak apa saya sebut namanya, mudah-mudahan Allah menjaga keikhlasan mereka seluruhnya. Waktu itu Ustaz Abu Sa'ad lagi di Maluku. Jadi dia cerita, saya ketemu dengan orang-orang Arab, saya sampaikan ada teman saya, ya, jadi Abu Hindun ini bukan Ustaz dia. Dan Abu Sa'ad juga kenal sama Abu Hindun. Maka Abu Sa'ad menyampaikan kepada teman-teman Arabnya bahwasanya teman saya meninggal dan meninggalkan 6 orang anak masih kecil-kecil, anak-anak yatim. Maka teman-teman Arab yang tatkala ada di Maluku semuanya berlomba-lomba. Ya, kita ingin menikahi wanita tersebut. Saya ingin menikahi wanita tersebut. Bayangkan, ya. Kata Rasulullah SAW, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku dan pengurus anak yatim seperti ini di surga. Seperti jari telunjuk dengan jari apa? Jari tengah. Artinya dekat di surga. Itu satu anak yatim. Bagaimana lagi dengan 6 anak yatim? Kata Ustaz Abu Sa'ad waktu itu, tergerak hati saya untuk menikahi wanita ini, Ummu Hindun. Maka dia pun mengajukan proposal ke ibunya, ditolak, tidak boleh poligami. Akhirnya Ummu Hindun dinikahi oleh Ustaz yang lain yang saya kenal juga, Ustaz saya juga. Berjalan akhirnya qadarullah cerai. Maka kesempatan yang lain Ustaz Abu Sa'ad akhirnya menikah dengan wanita tersebut. Dan alhamdulillah sekarang anak-anaknya, anak-anak perempuan yang alhamdulillah ya, rata-rata hafizah ya, hafal Quran dan rata-rata memiliki suami-suami yang saleh. Di antaranya Hindun dulu saya masih ingat, masih kecil ya. Saya sering lihat dia waktu dia masih kecil. Sekarang nikah dengan Ustaz Musyafa ya. Sekarang mahasiswa S3 di Universitas Madinah jurusan Ushul Fikih. Kemudian adiknya ya, Aisyah juga menikah dengan hafizah Quran juga, menikah juga dengan sekretarisnya si Abdul Razak ya, Abu Hatim ya, orang Indonesia juga. Yang terakhir juga adiknya lagi ya, menikah lagi dengan mahasiswa Madinah dan tiga-tiganya tinggal di Madinah sekarang. Adiknya lagi ya, menikah dengan adik istri saya ya. Sekarang mahasiswa di Libya. Alhamdulillah, artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka ini. Intinya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang mampu untuk memberi perhatian terhadap para janda, maka pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena janda ini banyak bikin permasalahan, banyak bikin problem. Ya. Dan dia memang bagaimana dia tidak bikin problem? Dia sendiri dalam kondisi tertekan. Dia punya anak-anak, tidak siapa yang mengurus. Dia sendiri butuh pelampiasan syahwat. Akhirnya terkadang sebagian janda genit ya. Gimana lagi? Dia sendiri apa? Ingin mendapat naungan. Dia sendiri mendapatkan naungan. Kasihan, tingkah lakunya terkadang sering aneh-aneh. Maka butuh para penolong-penolong. Baik, yang ketiga di antara mukjizat poligami, antum lihat halaman 70. Poligami adalah syariat yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan kondisi lelaki dan wanita. Poligami adalah syariat yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan kondisi lelaki dan wanita. Ya. Lelaki dan wanita Allah ciptakan dengan kondisi yang berbeda dari banyak sisi. Antum bisa lihat halaman 72. 72 saya sebutkan perbedaan sisi antara wanita dengan lelaki. Yang pertama, jumlah lelaki lebih sedikit daripada jumlah wanita. Jumlah lelaki lebih sedikit daripada jumlah wanita. Sementara wanita-wanita yang lain juga butuh untuk diayomi, untuk diperhatikan. Ini sudah menunjukkan bahwasanya syariat poligami sangat diperlukan. Kenapa? Jumlah lelaki lebih sedikit daripada jumlah wanita. Bahkan disebutkan di akhir zaman nanti, ya, jumlah wanita sampai 50 kali lipat daripada jumlah lelaki. Kalau hanya boleh menikah dengan satu, bagaimana dengan yang 49 orang? Dan sekarang jumlah wanita sudah lebih banyak. Yang kedua, beban lelaki lebih berat dibandingkan dengan wanita. Ya, saya sebutkan beban atau tanggung jawab lelaki dan perempuan dalam hidup tidak sama. Lelaki memiliki tugas sebagai pemimpin keluarga, ya dia juga memiliki tugas untuk menghidupi keluarga. Yang ketiga, di antara hal yang mendukung poligami, bahwasanya lelaki lebih dahulu meninggal daripada wanita.
Kenapa bisa demikian? Ya. Karena lelaki pekerjaannya berat. Pekerjaannya di luar, di jalan, sebagai supir, misalnya sebagai aparat, misalnya sebagai polisi, ya, berdagang, terkadang bertarung dengan maut. Wanita lebih di rumah lebih aman. Dan banyak kita lihat lelaki lebih dahulu mati daripada wanita. Sering kita dapati, ya, ada orang tua suaminya lebih dahulu meninggal. Banyak seperti itu. Intinya jumlah wanita lebih banyak. Yang keempat, bahwasanya tidak semua lelaki siap untuk menikah. Beda dengan wanita, lelaki untuk menikah perlu persiapan. Dia butuh, ya, kemampuan, memiliki kemampuan. Meskipun dia sudah punya syahwat, sudah dewasa, belum tentu siap untuk nikah. Oleh karena banyak lelaki yang baru menikah umur 30. Kenapa? Dia ingin hidupnya mapan, ingin cari kerja dahulu. Beda dengan wanita. Wanita selain jumlahnya lebih banyak, kalau sudah dewasa sudah langsung siap nikah. Sudah langsung siap nikah. Jadi stok wanita untuk siap nikah sangat banyak, sementara lelaki yang siap nikah lebih sedikit. Paham atau tidak Bapak-bapak? Bapak-bapak sangat paham, enggak tahu ibu-ibu. Yang kelima, yang halaman 74, para kaum lelaki hasratnya lebih tinggi. Para lelaki, ya, sampai kapanpun senantiasa hasratnya lebih tinggi. Ya. Meskipun umur 75, meskipun umur 80, meskipun umur 90, selama rukuknya masih bisa 90 derajat, masih bisa. Tapi kalau sudah rukuknya sudah nggak beres, ini udah berhenti lah. Selama rukuknya masih 90 derajat, dia masih mampu. Dia masih mampu. Saya ketemu dengan seorang, ini nyata saya ketemu dengan orang umur 65 kalau tidak salah, 65 70, udah tua, udah putih semua. Dia nikah lagi dengan janda umur mungkin 45. Saya tanya, Masya Allah Pak, nikah lagi? Bilang, iya Ustaz, saya di atas 65, di bawah masih 15 tahun Ustaz. Di bagian atas. Ya, karena syahwat tidak bisa. Dan ini saya hadapi banyak permasalahan seperti ini. Pernah saya ngisi pengajian di Mekah, datang seorang kakek-kakek datang kepada saya. Lalu saya bahas tentang masalah zina. Terus dia merasa berdosa, dia lagi haji waktu itu. Dia bilang, Ustaz, waktu itu di masjid di Mekah, Ustaz, saya termasuk dari pezina atau tidak Ustaz? Kenapa Pak? Saya ini umur berapa Pak? Umur 73. Saya sering masturbasi Ustaz. Itu zina atau bukan? Loh, kenapa masturbasi Pak? Enggak punya istri? Ada Ustaz. Terus kenapa? Istri saya sudah enggak mau berhubungan. Istri umurnya berapa? 61. Ya. Ya, enggak bisa dipaksa. Katanya kalau berhubungan istrinya sakit. Saya bilang, ya ada cara lain apa? Intinya para lelaki masih umur berapapun masih apa? Masih terus berhasrat. Ya, mungkin seorang wanita kalau dia egois, dia mengatakan, ya sudah suamiku, kalau saya sudah menopause, sudah tidak berhasrat, kamu puasa. Puasa sampai berapa tahun? Sampai kamu mati puasa. Tidak semua orang seperti itu. Jadi ini umur 73 masih berhasrat. Dia bilang lagi sama saya mau nikah lagi Ustaz. Tapi saya diketawain sama anak-anak saya. Ya anak-anaknya kalau udah tua juga diketawain juga, diketawain orang tua, nanti dia udah tua juga dia diketawain. Ya gimana kita sampai kemarin juga saya baru ketemu dengan orang lagi. Ustaz, ibu baru meninggal Ustaz. Bapak udah tua, bapak mau menikah. Kita semua setuju, ada adik kita yang enggak setuju. Bagaimana Ustaz? Dia durhaka. Kenapa melarang bapaknya mau menikah? Bapaknya memang tidak punya syahwat, umur 70 enggak punya syahwat, punya syahwat. Apa dilarang? Kalau ada yang mau kenapa dilarang? Dan para laki sampai umur berapapun, selama masih hidup masih produktif. Masih produktif. Makanya saya punya teman di Madinah. Ya. Dia berapa bersaudara? 50 bersaudara. 50 bersaudara. Berapa bersaudara? 30. Dia sendiri umurnya belum 30 sudah punya 3 istri. Teman saya itu belum sampai umur 30 sudah punya 3 istri. Dia sendiri 50 bersaudara. Betapa mudahnya mereka poligami di sana di kota Madinah. Dia cerita sama saya bagaimana dia istri ketiga. Suatu saat dia lagi naik mobil, ibunya tiba-tiba telepon dia, pulang. Ada apa Bu? Saya lagi telepon, sebentar berhenti dulu. Nah, ini Ibu baru lihat ada cewek bagus. Ada, kamu nikahi aja ya. Yang ketiga. Sebentar Bu, saya istikharah dulu.
langsung oke. Kayaknya gampang banget ya. Ini kenyataan. Dia bilang, bapak saya umurnya lebih dari 100 tahun. Lebih dari 100 tahun. Tapi masih punya anak umurnya 6 bulan. Kalau ketemu anak itu, senang sekali bapak saya. Ya, antum tidak ingin bapak antum umur 100 tahun bahagia. Senang lihat punya anak kecil. Artinya sampai umur 100 tahun masih produktif. Ya, saya ingin menjelaskan bahwasanya demikian Allah menciptakan lelaki produktif sampai sebelum meninggal dunia, wanita tidak. Wanita ada masa di mana sudah tidak lagi produktif. Kemudian di antara yang menunjukkan mukjizat syariat poligami, antum lihat halaman 77 yang keempat. Poligami membatasi maksimal hanya 4 wanita. Ini di antara syariat Islam, ya, syariat memang bolehkan lelaki menikah lebih dari 1, tapi juga melihat kondisi lelaki. Kalau istrinya ternyata sampai 10-20, secara logika, ya, secara realita sulit bagi lelaki tersebut untuk mengayomi seluruhnya. Ya, sulit bagi wanita lelaki tersebut untuk mengayomi 4 saja sudah sulit. Karenanya itu batas maksimal yang dipasang oleh syariat. Tatkala turun ayat tentang poligami, maka Rasulullah SAW, tatkala datang syariat Islam, Rasulullah SAW melihat para sahabat. Para sahabat yang istrinya lebih dari 4 disuruh ceraikan oleh Nabi SAW. Disuruh ceraikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Karena secara logika, secara realita susah untuk mengurus istri 4, apalagi 4 tersebut punya anak misalnya 10, anak 40, repot, nggak gampang. Ya, nggak gampang. Ya, teman saya di Madinah cerita, ada orang poligami, dan dia punya anak 13 kalau nggak salah. Dari istri berapa istri? Anaknya 13. Kalau sudah masuk ke masjid, anaknya ini semua yang berada di saf pertama. Suatu hari anaknya ada yang waktu sudah sholat. Waktu suatu hari dia masuk, ada anaknya lari-lari, ganggu di masjid. Maka dia tangkap anaknya tersebut. Dia tahu itu anaknya. Dia bilang, kamu ibunya yang mana katanya? Kamu ibunya yang mana? Kan dia nggak tahu karena itu baru 13. Kita aja anak 5 sedang bingung. Saya sebut nama sering lupa ya. Mau manggil satu orang terkadang nama kakaknya, nama adiknya. Antum juga begitu nggak? Iya, begitu. Oleh karenanya maksimal cuma berapa? 4. Kalau lebih daripada itu sulit bagi seorang lelaki. Ya, makanya Allah membatasi hanya 4. Di zaman Nabi SAW, dahulu mereka menikah sampai 10, sampai 100. Tatkala datang Islam, maka Rasulullah SAW suruh untuk menceraikan yang lebih dari 4. Hanya boleh memegang 4 orang. Ya. Dari sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita bisa melihat bahwasanya poligami, ya, adalah syariat yang merupakan mukjizat. Dan poin yang terakhir, yang kelima, halaman 79, saya sebutkan situ, tidak semua lelaki boleh berpoligami. Ini poin yang sangat penting. Tidak semua lelaki boleh berpoligami. Meskipun Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang disyariatnya poligami dan bahwasanya poligami mendatangkan banyak kemaslahatan, namun tidak semua lelaki boleh berpoligami jika tidak memenuhi persyaratan. Ya, harus lelaki yang memenuhi persyaratan yang bisa berpoligami. Di antara persyaratan tersebut, dia bisa adil. Kalau dia tidak adil, maka dia terancam dengan kebinasaan pada hari kiamat. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa'a yaumal qiyamati wa shikkuhuma il." Barang siapa yang memiliki 2 istri, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi badannya miring. Ini perkara yang memalukan, ya. Seorang datang pada hari kiamat, ya, kemudian miring di hadapan teman-temannya. Padahal penampilannya oke mungkin, jenggotan, enggak isbal, ya. Tahu-tahu badannya miring, ada apa gerangan? Ternyata tidak adil terhadap istri-istrinya. Dia lebih condong, lebih cinta kepada salah satunya dan yang lainnya ditinggalkan. Maka badannya akan miring, dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, laki yang tidak bisa adil, ya, dan maka dia tidak bisa berpoligami, tidak boleh berpoligami. Yang kedua, di antara syaratnya dia harus mampu untuk menafkahi istri-istrinya. Kalau tidak mampu, maka jangan nekat berpoligami. Untuk menikah istri pertama saja, Rasulullah SAW mempersyaratkan harus mampu secara nafkah. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan,
Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu memiliki al-ba'ah intinya adalah masalah kemampuan ekonomi. Kalau mampu untuk berhubungan, ya semua lelaki mampu kalau sudah dewasa. Maka yang dimaksud dengan al-ba'ah, barang siapa yang mampu di antara kalian memiliki kemampuan ekonomi, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa man lam yastati, barang siapa yang tidak mampu memiliki kemampuan ekonomi, maka berpuasalah. Berarti kemampuan hasrat secara kemampuan seksuologi ada. Namun itu bukan syarat pernikahan. Syarat pernikahan harus memiliki kemampuan ekonomi. Nah, kalau untuk menikah istri pertama harus memiliki kemampuan ekonomi, bagaimana lagi untuk menikah istri yang kedua? Maka harus lebih mampu lagi. Jangan sampai ada seorang yang istri pertamanya sudah terkatung-katung, ya, ngurus anak sudah enggak becus, kemudian nekat untuk apa? Poligami. Lebih tidak becus lagi. Dan dia berbuat zalim kepada istri pertama. Istri pertamanya tidak bisa dia penuhi kebutuhannya, kemudian dia nekat untuk apa? Poligami. Ya, kecuali kalau dia istri keduanya janda kaya raya, kayak cerita. Artinya tidak mempersyaratkan nafkah dan yang lainnya. Tapi ada sebagian kasus ya demikian, sudah mengurus istri pertamanya tidak mampu, kemudian nekat lagi untuk berpoligami. Sampai saya pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu, dia bercerita, "Ustaz, suami saya pinjam uang sama saya, Ustaz. Saya kasih uang sama dia, ternyata dia pakai untuk nikah lagi, Ustaz." Ini sangat memedihkan bagi sang istri. Jadi bayangkan suaminya pinjam uang, dikirain buat apa? Buat usaha, ternyata buat usaha lain, usaha khusus nikah sama wanita lain. Nah, ini tidak benar seperti ini. Tidak benar. Makanya saya katakan meskipun syariat poligami adalah syariat yang mulia, namun tidak semua orang bisa berpoligami. Tidak semua orang bisa berpoligami. Ya. Seorang laki yang bisa mengendalikan apa? Emosinya, bisa mengendalikan, ya, maka dia yang bisa berpoligami. Kalau enggak bisa. Sebagian ikhwan tatkala menikah, dia menikah kedua, kemudian dia menikah secara diam-diam. Akhirnya apa? Tatkala dia menikah secara diam-diam, dia ngibuli istri pertamanya, dan dia akan terjerumus dalam banyak kebohongan. Dia akan terjerumus dalam banyak kebohongan. Ya. Misalnya mau kemana? Oh mau ini. Selalu bohong. Uang lagi kemana? Oh tidak boleh, dan bohong tidak boleh. Akhirnya ketika ketahuan setelah beberapa tahun terjadi perceraian. Istrinya nuntut, kamu selama ini bohongi saya. Akhirnya dia merasa bersalah. Dia pun ceraikan istri yang kedua. Zalim terhadap istri yang kedua. Sebelumnya dia menzalimi istri yang pertama. Dia tidak mampu seperti ini. Sampai ada seorang syekh ditanya sama, ada yang bertanya, "Syekh, saya kalau poligami apakah harus minta izin sama istri?" Jawab Syekh, "Kau tidak usah poligami." Tidak usah apa? Poligami. Pertama sudah tidak punya mental. Kalau poligami harus punya sikap yang tegas, ya. Dan tidak boleh mendolimi. Karena kalau sudah tidak punya sikap yang tegas, tidak kuat, kemudian nikah dua, dia pasti mendolimi istri pertama atau mendolimi istri kedua. Karena dua-duanya akan menuntut dan dia tidak punya ya, kejantanan atau kemampuan dalam hal ini. Tidak pantas untuk poligami. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa mau dibahas semua isinya ya? Saya tidak tega untuk membahasnya. Hah? Bahas saja. Kenapa? Bahas saja katanya. Jangan ya Ibu. Ibu bilang apa? Ibu bilang bahas atau jangan? Baik, kita bahas bab ke-6. Bab 5 dulu. Ya udah bab 5 enggak apa, bab 5. Syubhat-syubhat menentang poligami. Di antara syubhat-syubhat yang dipropagandakan oleh orang-orang kafir atau orang-orang liberal dan lainnya ya, yang merasa sesak tatkala ada syariat poligami, ya. Mereka menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang pemuja syahwat. Sampai-sampai Rasulullah SAW menikah dengan 9 wanita. Dan ini
sudah dibantah oleh para ulama dengan panjang lebar bahwasanya Rasulullah SAW bukanlah lelaki pemuja syahwat. Kalau Rasulullah SAW ya memuja syahwat, maka Rasulullah SAW hanya menikah dengan gadis-gadis muda. Kenyataannya Rasulullah SAW menikahi gadis muda hanya satu orang, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW dilihatkan dalam mimpi, dan kita tahu mimpi para nabi adalah wahyu, didatangi oleh malaikat Jibril 2 kali atau 3 kali dengan membawa gambar Aisyah. Dan Jibril mengatakan, "Hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Wahai Rasulullah, inilah istrimu di dunia dan di akhirat. Maka Rasulullah SAW menikah Aisyah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik pernikahan terhadap Aisyah banyak sekali hikmah. Aisyah seorang wanita yang masih muda belia, ya, hafalannya kuat ya, karena belum ada nostalgia dengan lelaki-laki yang lain ya. Otaknya masih fresh, mudah untuk menghafal ya, dan banyaklah keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antaranya Rasulullah SAW mempererat hubungan antara dia dengan sahabat dekatnya. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan banyak manfaat-manfaat menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya para sahabat tatkala ribut atau ada perselisihan dalam suatu permasalahan, mereka mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Aisyah berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Istri Nabi yang lainnya seluruhnya janda. Mereka tidak kuat menghafal sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha yang masih muda dan fresh. Dan mereka memiliki nostalgia yang banyak bersama suami-suami mereka yang terlebih dahulu. Adapun istri-istri Nabi yang lain semuanya tua. Dia rata-rata di atas 50 tahun. Bahkan banyak yang lebih tua daripada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menikahi kapan? Begitu suaminya meninggal dinikahi oleh Nabi SAW. Seperti Saudah bintu Zam'ah. Suaminya meninggal dalam perang Badar. Begitu suaminya meninggal ditolong oleh Nabi, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya. Ada yang suaminya meninggal tatkala pergi ke negeri Habasyah. Tahu mendengar suaminya meninggal, sang wanita sudah begitu susah pergi ke negeri Habasyah berhijrah. Ternyata suaminya meninggal di sana, Rasulullah SAW nikahi. Ya. Jadi demikian juga Hafsah, suaminya meninggal dalam peperangan, maka Rasulullah SAW nikahi. Semuanya janda dan rata-rata sudah tua. Kalau Rasulullah SAW hanya mengikuti hawa nafsu, maka dia akan menikahi wanita-wanita yang masih gadis. Maka ini tidak benar tuduhan mereka bahwasanya Rasulullah SAW hanya mengikuti hawa nafsu. Dan cukuplah Rasulullah SAW pernah bermonogami. Ya. Tatkala bersama siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, sekitar 25 tahun ya, Rasulullah SAW tidak pernah berpoligami. Kenapa? Karena begitu sayangnya kepada Khadijah. Namun setelah itu Rasulullah SAW berpoligami karena beliau melihat banyak maslahat yang beliau inginkan. Di antaranya beliau menikah dengan putrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan ya, adalah pimpinan orang-orang kafir. Putrinya dinikahi oleh Nabi SAW. Ya, namanya bagaimanapun musuh, namanya juga dia mertua Rasulullah SAW. Dan ternyata satu hari dia pun beriman kepada Rasulullah SAW. Baik, syubhat yang kedua, yang dikatakan bahwasanya syariat poligami adalah syariat yang tidak adil, yang hanya mengutamakan para lelaki. Ya. Siapa yang mengatakan kalau poligami boleh, berarti poliandri juga boleh? Kalau laki boleh menikah 4 wanita, perempuan juga boleh menikah dengan 4 lelaki. Dan ini cara pandang berpikir orang-orang Barat. Orang-orang Barat tatkala mandang antara wanita dengan lelaki, mereka mandangnya wanita itu kompetitor bagi lelaki, bukan pelengkap. Kalau Islam mandangnya enggak. Islam mandang wanita itu pelengkap bagi lelaki. Jadi saling membutuhkan. Oleh karenanya menyamakan lelaki dengan wanita justru itu tidak adil. Bagaimana mau disamakan wanita yang lemah dengan lelaki yang kuat? Masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Ya, Allah menciptakan wanita yang penuh dengan lemah lembut. Kenapa? Untuk bisa mengandung, untuk bisa merawat anak-anak dengan penuh kelembutan. Yang ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang laki. Lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tubuh yang kuat. Ini karena untuk kerja, untuk mencari nafkah, maka saling membutuhkan. Orang Barat cara pandangnya berbeda. Mereka mandang wanita itu, lelaki adalah saingan bagi wanita. Oleh karenanya apa saja yang dilakukan oleh lelaki, wanita juga boleh. Ya, ini cara pandang yang keliru. Sehingga kita lihat sekarang kesamaan gender, kasihan. Ya, lelaki sampai ada wanita di luar negeri jadi supir tronton. Ya. Wanita kemudian kerja keras keluar, capek, kasihan. Ya, tapi beda kalau kita lihat misalnya di negara-negara Islam, wanita begitu sangat dimuliakan. Kita kalau di Madinah, kalau wanita sudah ngantri, kita mundur seluruhnya. Laki-laki mundur, wanita harus dimuliakan. Sampai ada
ada orang luar yang tidak biasa, dia protes sama misalnya kasir bank, dia bilang, "Loh, saya di luar, kenapa dia didahulukan?" Kata kasir bank, "Karena dia perempuan, maka didahulukan." Diam langsung. Saya di Madinah jadi supir pribadi. Kemana-mana harus mengantar apa? Istri. Harus saya antar. Tidak mungkin suruh jalan sendiri. Saya antar, saya temani, ya gimana lagi? Ya, karena kondisi di sana menjadikan seorang suami harus melindungi apa? Istri. Harus di mana-mana ditemani. Ya. Karena saya katakan syariat Islam memandang wanita bukan sebagai pesaing bagi lelaki, tapi sebagai pelengkap bagi lelaki. Oleh karenanya, kalau menyamakan wanita dalam segala hal terhadap lelaki, maka ini kezaliman. Kezaliman. Justru ini merupakan bentuk kezaliman. Ya. Tatkala ada yang mengatakan kalau laki boleh poligami, wanita juga boleh poliandri. Ini tidak benar. Bagaimana coba wanita poliandri? Dia punya suami 4 misalnya. Baik, kita bayangkan wanita ini punya suami 4. Tahu-tahu 4-4-nya pingin semua, gimana? Bagaimana dia melayani? Tahu-tahu tatkala suaminya ingin, dia lagi haid. Yang kedua juga ingin. Bisa jadi suaminya berkelahi bunuh-bunuhan gara-gara istrinya tadi. Tidak bisa. Kalau punya anak terus ini anaknya yang mana? Bingung. Suaminya apa? Suaminya 4. Ya ini pokoknya tidak bisa lah. Tidak bisa disamakan antara wanita dengan lelaki. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya syariat poligami adalah syariat yang membedakan antara lelaki dengan wanita. Justru menyamakan lelaki dengan wanita adalah suatu ketidakadilan karena menyamakan suatu yang dua hal yang tidak sama. Kita hanya boleh menyamakan dua hal yang sama, tapi kalau dua hal yang berbeda tidak boleh disamakan. Tapi di antara syubhat yang mereka sampaikan juga tentang menolak poligami, mereka mengatakan Rasulullah SAW pernah melarang poligami. Dalam hadis disebutkan Ali bin Abi Thalib pernah dilarang oleh Nabi SAW untuk berpoligami. Namun ini adalah syubhat yang tidak benar. Ternyata kalau kita cek isi hadisnya, ternyata Rasulullah SAW ya berkata waktu itu Ali bin Abi Thalib ingin menikah dengan putrinya Abu Jahal, ingin menikah dengan putrinya Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW khawatir kalau ternyata putrinya dimadu oleh putrinya Abu Jahal, padahal Abu Jahal sangat benci terhadap Islam, maka ini akan menjadikan Fatimah terfitnah agamanya. Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW melarang Ali bin Abi Thalib untuk menikah dengan putrinya Abu Jahal. Dan kita bisa bayangkan bagaimana kalau ternyata ya Ali bin Abi Thalib punya anak Hasan dan Husain, terus ditanya siapa itu Abu Jahal? Abu Jahal adalah mertua bapak saya. Kan jadi nggak enak ceritanya. Abu Jahal Fir'aun umat ini ternyata mertua bapak saya. Jadi Rasulullah SAW memandang masalah ini, maka Rasulullah SAW melarang. Rasulullah SAW berkata dalam halaman 97, "Wa inni lastu aharrimu halalan walau uhillu haraman. Walakin wallahi la tajami' bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillah makanan wahidan abadan." Aku tidak mengharamkan yang halal dan aku tidak menghalalkan yang haram. Akan tapi demi Allah tidak boleh bersatu antara putri Rasulullah SAW dengan putri musuh Allah Abu Jahal dalam satu rumah. Ini yang menyebabkan Rasulullah SAW melarang. Tetapi Rasulullah SAW menjelaskan poligami tidak haram. Buktinya Rasulullah SAW berpoligami. Buktinya orang-orang yang paling mulia di umat ini seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali seluruhnya berpoligami. Ali berpoligami setelah Fatimah meninggal dunia. Maka dia pun berpoligami. Kemudian syubhat yang keempat, halaman 99, mereka mengatakan poligami hukumnya haram karena seorang suami tidak mungkin akan adil. Ya. Kalau tidak mungkin adil, maka poligami hukumnya haram. Mereka menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29, lihat halaman 100, ya. Firman Allah, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Dan kalian tidak akan bisa untuk adil di antara para wanita meskipun kalian semangat. Kalau tidak mungkin adil berarti poligami haram. Tapi mereka lupa. Ayat selanjutnya justru Allah mengatakan, "Fala tamilu kulal maili." Maka janganlah kalian condong kepada salah satunya. Berarti poligami ada. Berarti yang dimaksud oleh Allah tidak mungkin adil dari sisi apa? Cinta. Cinta enggak mungkin adil. Masalah cinta harus dibagi rata, ini susah. Kita saja punya anak-anak, misalnya saya punya anak 5. Saya sayang pada semua anak-anak saya 5 orang ini. Tetapi ada kecondongan dalam hati saya lebih sayang kepada salah satunya. Itu pasti ada. Tidak mungkin kita bisa hindari. Antum punya anak 3, pasti ada salah satu yang lebih antum sayangi. Meskipun lebih 2%, 3%, meskipun lebih sedikit. Tetapi untuk meratakan, saya punya anak 4,
semuanya 25%, ini susah. Ini masalah hati. Demikian juga saya punya istri 2 misalnya, ya. Maka misalnya ya. Kalau istri saya alhamdulillah sudah siap dari dulu ya. Siap pentongan ya. Jadi kalau istri 2 kita membagi 50% buat si A, 50% buat si B, ini tidak gampang, susah. Ini di luar kemampuan kita. Yang bolak-balikan hati manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Falan tastati'u an ta'dilu." Kalian tidak akan mampu untuk adil, maksudnya dalam masalah cinta. Nah, mereka mengatakan kalau begitu tidak adil berarti haram. Enggak, yang dilarang oleh Allah atau dilarang oleh Rasulullah SAW harus adil atau tidak boleh adil itu masalah pembagian yang nampak. Adapun masalah cinta tidak mungkin adil. Tidak mungkin adil. Rasulullah SAW sendiri tidak adil dalam masalah cinta. Rasulullah SAW lebih cinta kepada Aisyah daripada yang lainnya. Oleh karenanya para sahabat dahulu tatkala ingin berikan hadiah kepada Nabi, mereka nunggu Nabi untuk nginap di rumah Aisyah. Kalau Nabi lagi nginap di rumah istri-istri yang lain tidak ada hadiah. Kenapa nunggu di rumah Aisyah? Karena kalau Nabi lagi di rumah Aisyah berbinar-binar hatinya. Pas untuk cocok waktu yang momen yang tepat untuk berikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat hanya beri hadiah tatkala Nabi di rumah Aisyah, sehingga istri-istri Nabi yang lain protes. Mereka datang kepada para sahabat, kata mereka, kalian kalau mau kasih hadiah jangan tunggu di rumah Aisyah. Di mana saja Nabi kasih hadiah. Para sahabat mereka tahu Nabi lebih cinta kepada Aisyah daripada yang lainnya. Oleh karena kalau masalah cinta tidak bisa dipaksa. Tetapi kalau masalah nginap, masalah nafkah dan yang lainnya, maka Rasulullah SAW sangat adil. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu. Yaitu pembagian nafkah, jatah menginap dan yang lainnya. Adapun masalah cinta, maka janganlah engkau mencelaku ya Allah pada perkara yang kau kuasai dan aku tidak menguasai. Artinya hatiku dikuasai oleh engkau ya Allah. Rasulullah SAW seakan-akan mengatakan saya lebih cinta kepada Aisyah, tidak bisa saya tolak. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pembagian Rasulullah SAW adil. Oleh karenanya ayat ini, membuka halaman 100, ayat surat An-Nisa 129, sebagaimana sering disampaikan oleh sebagian orang-orang liberal, tidak mungkin adil maka poligami hukumnya haram. Kenapa orang laki-laki tidak mungkin adil dan tidak adil itu haram? Kita katakan selanjutnya Allah mengatakan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Yang artinya karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Berarti istri lebih dari satu ya tidak? Allah mengatakan kalau begitu jangan terlalu cenderung kepada yang kalian cintai, yang lainnya terkatung-katung. Berarti Allah membolehkan dia istri lebih dari satu. Paham? Cuma disebutkan jangan sampai kecintaanmu membuat kau tidak adil. Dan dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa kata Allah wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan dilarang bagi kalian untuk menikah menggabungkan dua adik-beradik bersaudara. Berarti kalau bukan dua adik-beradik boleh atau tidak? Boleh. Ini dalil bahwasanya boleh poligami. Oleh karenanya masalah poligami, bolehnya poligami adalah masalah ijma'. Diijma'kan oleh para ulama akan bolehnya poligami. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab ke-6. Bab yang ditunggu-tunggu oleh para laki, keutamaan poligami. Dari awal sudah ditunggu ya. Yang pertama, lelaki yang berpoligami lebih baik di sisi Allah daripada yang tidak berpoligami. Masya Allah. Apalagi kalau istrinya mendukung kan. Jadi istrinya mendukung suami menjadi suami yang terbaik. Dalilnya apa? An Sa'id bin Jubair qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Hal tazawwajta? Apa kau sudah menikah?" Qultu la, aku berkata tidak. Qala fatazawwaj, menikahlah. Fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan. Sungguhnya orang yang terbaik dari umat ini yang paling banyak istrinya. Siapa yang paling baik? Siapa? Yang paling banyak istrinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu mengatakan, "Wa ana atazawwajun nisa," dan aku menikahi para wanita. Rasulullah SAW tidak mengatakan saya menikahi wanita satu. Saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Dan subhanallah, ya, kalau antum poligami, antum menjadi mulia ya. Kemudian apa? Antum punya anak banyak.
Anak banyak doain antum. Kita tidak. Antum punya anak 2, sekarang antum punya anak 40 misalnya. Semuanya rajin sholat, di masjid full, isi apa? 40 semuanya. Sholat, dia sholat saja, antum sudah meninggal, dia sholat terus, pahalanya ngalir sama antum. 40 ini doain antum. Ya Allah, rahmatilah ayahku ya Allah. Yang lain juga doain ibunya, juga doain tantenya, ya tidak? Kalau misalnya kita punya istri 4, anak-anak misalnya ya. Misalnya kita punya istri 4, bukan saya, kita ya, istri 4. Terus masing-masing anaknya 10. Istri pertama punya anak 10, istri kedua anaknya 10, istri ketiga anak 10, istri 4 anaknya 10. Baik. Kalau ternyata istri kedua meninggal, apakah anak-anak istri pertama tidak mendoakan istri kedua? Doain. Ini istri bapaknya, apalagi dekat dengan bapaknya. Kalau ternyata misalnya ayahnya meninggal, bapaknya meninggal, apakah istri keduanya tidak diurus oleh anak-anak istri pertama? Masih diurus. Oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pernah bercerita tentang kisah nyata tentang seorang laki yang menikah dengan seorang wanita di Jeddah. Jadi ada seorang laki dari Arab Saudi menikah dengan seorang wanita di Jeddah. Setelah menikah ternyata wanita ini punya teman yang cacat, seorang wanita yang cacat. Maka dia kasihan sama temannya tersebut. Maka dia berkata kepada suaminya, saya punya permohonan. Apa permohonanmu? Tolong pelihara teman saya yang cacat tersebut, biar hidup sama kita. Kata temannya, bagaimana saya mau pelihara dia? Dia bukan mahram saya. Kata istrinya, udah nikahi aja kalau gitu. Nikahi. Ini kisah nyata. Maka menikahlah laki tersebut dengan teman istrinya yang cacat. Dan digauli oleh, ya mungkin dia ingin berbuat baik dan juga menyenangkan wanita cacat tersebut. Wanita tersebut susah untuk jalan, dia merangkak. Subhanallah, ternyata wanita cacat ini punya anak. Yang istri pertamanya enggak punya anak. Istri yang kedua yang cacat ini punya anak 1, 2, 3, 4 anak, enggak ada yang cacat. Setelah punya anak 4, istri yang cacat ini meninggal dunia. Setelah itu anak-anak dari istri yang cacat ini semuanya berbakti sama istri pertamanya. Dianggap ibunya. Kata Syekh Abdul Razak, sekarang mereka rebut-rebutan untuk melayani ibunya. Padahal bukan ibu kandung. Ibu kandung mereka sudah meninggal, ya. Jadi kalau sudah jahat mereka bagi hari, pokoknya sudah hari pindah tugas, istilahnya anak pertama misalnya 2 hari, maka sudah jam 12 siang misalnya, anak kedua sudah nunggu jam 12 harus di sini. Tidak boleh tertunda untuk pergi ke rumah berikutnya. Mereka rebut-rebutan untuk berbakti kepada ibu mereka yang ternyata bukan ibu kandung. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang berpoligami dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya anak-anaknya semakin banyak yang mendoakan, dan dia juga banyak menafkahi orang. Ya, berbeda antara sekelas seorang lelaki menafkahi seorang wanita dengan menafkahi 4 orang wanita. Ini menyedihkan ibu-ibu ini. Ibu lanjut apa sudah? Saya enggak tega ya. Siap ibu ya? Ya. Siapnya cuma 1 orang siap, yang lainnya enggak siap. Di antara banyak sebenarnya waktu saya ngobrol sama teman saya itu, ya, yang punya istri 3, saya ngobrol sama dia di villa waktu itu, yang belum 30 tahun, istrinya berapa? 3. Saya bilang, kenapa kok poligami? Dia sebutkan 20 faedah poligami. Banyak sekali. Di antara dia bilang, sekarang saya di Indonesia, dia bilang, Indonesia, istri saya 3 di Saudi. Ya, mereka tertawa-tertawa. Sekarang saya dapat pahala atau tidak? Dapat, saya bilang masalah. Beda antara 1 yang tertawa dengan 3 yang tertawa. Pahalanya lah atau tidak? Saya punya 3 istri, semuanya punya anak. Saya nafkahi semua. Saya dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Saya berangkat ke sini, 3-3-nya doain saya. Istri saya 3-3-nya doain.
Ya, beda nggak yang doain satu dengan doain tiga? Beda. Paham bapak-bapak? Udahlah, saya nggak tega. Saya udah sampai sini aja. Jangan. Aduh, ibu-ibu. Lanjut. Di antara faedah poligami, Syekh Abdul Razak pernah bilang, Firanda, kamu kalau mau poligami, jangan sekarang, nanti katanya. Ini ijtihad ya, ada yang mengatakan sekarang, nanti masih muda poligami aja. Ada yang, kalau saya bilang tidak, nanti ente umur sekitar 45, 40 lebih ya, nikah. Kalau kamu nikah cari yang muda. Kenapa Syekh? Karena itu Syekh Abdul Muhsin demikian juga, bapaknya pun demikian. Bapaknya Syekh Abdul Muhsin pada waktu sudah tua dia menikah dengan yang muda. Yakinlah kalau kamu menikah yang muda, kamu akan diketahui sama orang lain. Kamu ini gini sudah tua nikah yang muda, biarin aja. Ada yang protes gini-gini macam-macam, mungkin adik-adik perempuan pun protes, biarin aja. Kenapa ente tahu? Kalau ente sudah tua, yang ngurusin ente bukan adik-adik ente, bukan. Yang tukang protes tadi nggak ada yang ngurusin ente, yang ngurusin ente istri ente yang muda. Kenapa? Karena ente sudah tua umur 60 tahun, dia masih kuat, dia masih 40 tahun, dan istri yang mengurus lebih dengan penuh kasih sayang. Betul tidak bapak-bapak? Semangat. Sudah berhenti sampai sini aja ya. Sampai sini ibu, saya mohon maaf, saya melanjutkan. Mau lagi? Ibu-ibu siap? Kasihan banget ya. Udahlah ibu, saya udah ya. Nanti aja bapak aja antar bapak ya. Saya nggak tega. Yang sisanya baca sendiri aja lah ya. Terus terang saya nggak tega. Saya tahu perasaan ibu-ibu. Ibu-ibu yang jelas saya katakan bahwasanya syariat poligami itu syariat yang berat ya. Dan saya juga mengingatkan bapak-bapak ya, karena banyak orang yang mencemarkan syariat poligami. Poligami nggak berhasil. Ini rata-rata yang terjadi. Poligami itu tidak berhasil. Tidak berhasil. Sehingga orang-orang, para wanita yang tatkala mau dipoligami takut. Kenapa itu gagal, ini cerai, itu cerai, anaknya terbengkalai dan macam-macamnya. Maka antum kalau ingin berpoligami niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mampu, kalau nggak mampu mundur dari awal. Ya. Mundur dari awal, jangan nekat. Timbang antara maslahat. Antum sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak-anak, sudah punya istri, bahagia, hidup normal. Ente sekarang mau poligami, spekulasi. Kalau ente mantap, kokoh, kuat, mampu secara ekonomi, kemudian hati batin kuat dan silakan poligami. Ente berbuat baik, minta istri agar ridho, agar membagi kebahagiaannya kepada wanita yang lain. Mudah-mudahan istri masuk surga. Ada hadis, memang hadis ya. Disebutkan barang siapa yang ridho suaminya nikah lagi maka dibukakan pintu-pintu surga dan macam-macamnya, luar biasa. Tapi hadisnya dhaif ya. Kalau hadisnya sahih saya akan bawa, hadisnya dhaif, repot. Tetapi secara logika seperti tadi perkataan salah seorang syekh, dia mengatakan tadi, kalau seorang wanita yang kasihan sama anjing saja bisa menjawab ke surga, apalagi kasihan sama janda yang siapa ngurus anak-anaknya. Di sini ada butuh ihtisab, butuh apa? Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kan para lelaki yang ingin poligami, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena sombong. Karena sebagian orang dia nikah hanya sekedar menunjukkan dia jantan. Saya mampu nikah. Ini apa niat yang buruk seperti ini? Ya, atau untuk pamer. Ya, atau untuk mengalahkan temannya yang poligami, saya kok enggak. Akhirnya enggak, jangan seperti itu. Niatnya karena menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang bangga dengan hal ini. Saya ketemu dengan orang, ketemu di masjid, belum pernah kenal sebelumnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Iya, alhamdulillah saya punya istri 4. Iya, nanya siapa? Enggak, nanya lapor-lapor ya. Buat apa yang dibanggakan? Jadi niat kita kalau mau poligami jangan sampai karena bangga atau menunjukkan kehebatan. Enggak, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus punya kemampuan. Jangan sampai mendzalimi. Sampai sebagian orang menyebutkan hukum poligami makruh. Kenapa dikhawatirkan dia mengantarkan dirinya pada keharaman? Namun yang benar tidak. Yang benar poligami punya sunnah.
pernyataan para ulama tersebut hanya sekedar mengkhawatirkan karena ada orang-orang yang mempraktekkan poligami ternyata tidak adil, asal maju saja tanpa memperhatikan kemampuan. Perhatikan kemampuan. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini saja yang saya sampaikan ya. Dan kita buka tanya jawab biar lebih apa? Lebih hangat. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Nanti masalah faedah poligami nanti khusus bapak saja. Ibu tidak usah. Ada yang bertanya, Bapak Ibu silakan. Ibu yang penting. Assalamualaikum Ustaz, anak istri kedua yang dicerai via BBM oleh suami. Tapi tidak dari hati, hanya menghibur istri pertama karena baru ketahuan. Hebat seperti ini. Tapi setelah 2 minggu kami berdua berhubungan intim lagi. Apakah kami masih sah sebagai suami istri ke depannya? Kami nikah siri Ustaz. Saya katakan ibu-ibu, ya saya harapan saya. Kalau ada yang mau dipoligami, usahakan resmi. Kecuali kalau ibu tahu lelaki tersebut soleh, benar-benar soleh, tidak dilakukan kesolehannya, akhlaknya baik, maka mungkin tidak resmi. Kalau memang ada kemudaratan tidak resmi, ya mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau masih ragu, usahakan yang resmi. Kenapa? Karena kalau tidak resmi, khawatirnya terzalimi. Contohnya, nikah kedua, istri kedua tidak dikasih nafkah. Kemudian ditinggalkan, dicampakkan begitu, disuruh cerai, nggak mau ceraikan. Nah, dia mau lapor kemana? Mau minta hulu kemana? Mau lapor KUA nggak terdaftar. Mau lapor pengadilan agama tidak terdaftar. Makanya kalau mau dipoligami, bilang poligami yang bisa resmi, ini yang lebih baik, lebih aman bagi sang istri. Karena banyak kejadian yang saya mendapat laporan. Tadi dinikah siri, akhirnya apa? Tidak ada. Tapi kalau laki tersebut akhlaknya baik, dikenal akhlak baik. Kira-kira ibu-ibu. Bapak-bapak enggak usah, bapak nanti aja. Yang penting ibu-ibu. Jadi berusaha untuk nikah. Tapi kalau saya katakan kecuali laki tersebut terkenal baik, akhlaknya baik, maka ini mudah-mudahan tidak apa-apa. Semoga tidak ada permasalahan. Dan para bapak-bapak, saya katakan kalau mau nikah sejak awal harus jujur. Jujur pada istri. Karena kalau Anda tidak jujur, Anda akan terjerumus dalam berbagai macam kebohongan. Kebohongan itu jelek. Bohong itu apa? Jelek. Dan Anda rendah kalau ketahuan ternyata suka bohong. Istri akan merasa berkhianat, sakit hati dia. Ketahuan 2 tahun kemudian ternyata poligami, sakit hati dia. Kecuali Anda pintar mengemas tidak ketahuan sampai mati, ini lain cerita. Tapi biasanya ketahuan. Sekarang sudah zaman modern, media sosial begitu mudah. Maka sejak awal harus berani apa? Jujur. Siap nanggung resiko. Siap nanggung resiko. Saya ingat seorang ustaz cerita sama saya. Dia poligami. Waktu dia mau pergi dari rumah istri pertama, istri kedua, dia sayang sama istri pertamanya. Jadi ibu-ibu, saya katakan ibu-ibu, bukan berarti seorang suami, dan ini pernyataan orang-orang yang berpoligami kepada saya. Bukan berarti tatkala dia poligami dia tidak sayang sama istri pertamanya, tidak. Bukan berarti tatkala dia nikah dua berarti dia lebih cinta istri kedua daripada istri pertama, tidak. Bisa jadi tetap lebih pada istri yang pertama. Tapi demikian lelaki terkadang ingin ada yang lain. Paham atau tidak? Jadi dia cerita, ini ustaz yang cerita. Saya tidak ingin sebut namanya, tapi ini ustaz. Ibu mungkin tahu namanya, saya tidak ingin cerita. Intinya dia pergi dari istri pertama, sekarang jatah nginap istri pertama sudah selesai. Dia akan pergi ke istri yang kedua. Waktu dia akan pergi ke istri kedua, dilepaskan oleh istri pertama dan anak-anaknya dengan begitu hangat. Jadi mau dilepaskan untuk pergi sampai dia nggak tega lihat apa. Jadi dilepaskan, dicium tangannya semuanya, anak-anaknya, kemudian ayah mau kemana? Akhirnya dia bilang, saya pun nangis Ustaz. Saya pun nangis waktu di jalan nangis. Meninggalkan apa? Istri pertama. Begitu ketemu istri ketawa hilang tangisan soalnya. Jadi demikian meninggal istri. Jadi sebenarnya bukan berarti tidak cinta. Ini yang persepsi yang harus dibantah. Jadi karena yang ditimbulkan zaman sekarang, kalau wanita dipoligami seakan-akan dia gagal dalam menservis apa? Suaminya. Ini yang dikembangkan. Sampai sebagian ummahat terkadang juga ibu terkadang provokator. Datang kepada, kamu kok bisa suami poligami? Kamu gimana mainnya gak beres? Pokoknya dijelek-jelekin. Nanti datang kepada istri yang kedua, kamu kok mau jadi istri kedua?
Kamu kok mau jadi apa? Istri kedua. Urusan orang enggak usah ikut-ikutan, biarin aja. Jangan merusak rumah tangga orang. Gara-gara ibu-ibu rumah tangga orang bisa rusak. Harusnya tatkala istri ada orang di poligami, sabar. Insya Allah ini yang terbaik, sabar. Jangan diprovokasi untuk supaya minta cerai, karena ini berarti mendukung program iblis untuk apa? Minta diceraikan. Jadi tadi kita ngomong apa? Saya lupa nih. Ya. Apa? Apa? Ya udah, pokoknya gitulah. Pokoknya maksud saya apa namanya, suami tatkala nikah bukan berarti tidak sayang kepada istri pertama. Dan saya juga ketemu beberapa orang mengatakan setelah saya poligami, saya semakin cinta kepada istri yang pertama. Ini ya ini yang lapor sama saya, ada yang lain ya, wallahu alam ya. Jadi tidak bisa diumumkan. Adapun status cerai tadi, tatkala pertanyaan kembali, jadi sudah diceraikan untuk mencari keriduan istri pertamanya, ini tidak boleh seperti ini. Berarti dia jatuhkan talak demi mencari itu apa? Istrinya. Dia mendolimi istri kedua. Intinya meskipun dia kembali lagi, jatah talak istrinya sudah berkurang. Dia bukan menghadapi dengan cara akhirnya apa? Dia menceraikan istrinya, dia kembali lagi pada istri kedua, kucing-kucingan lagi kan? Bohong-bohongan yang tidak ketahuan. Ini tidak benar, bukan cara menghadapi permasalahan dengan demikian. Hadapi dengan tegas. Dan berusaha rumah tangga jangan sampai rusak. Yang pertama tetap dipertahankan bagaimanapun caranya. Dan ingatkan kepada istri kedua, antum kalau ingin poligami sampaikan pada istri kedua, ingat istri kedua kita berjuang. Istri pertama harus lebih dimuliakan. Harus lebih diutamakan. Dia hidup sama saya sejak waktu kita miskin. Dia yang berjuang, dia mengandung anak-anak saya. Kamu sekarang bantu saya untuk bisa menjalankan syariat Allah. Maka lebih banyak mengalah daripada istri pertama. Ya, kadang istri kedua sudah menikah, mau jadi dia yang pertama. Gimana? Ya kacau seperti ini. Walikannya didik sejak awal harus belak-belakan sama istri yang kedua. Kalau ingin menikah harus belak-belakan, istri pertama harus diutamakan. Dan jangan bohong, sejak awal harus jujur. Adapun dia kembali kepada suaminya berhubungan intim lagi, maka seharusnya dia mengatakan saya rujuk, baru kemudian berhubungan intim. Dan insya Allah rujuknya kembali karena baru 2 minggu. Ya, karena masa iddah 3 kali haid. Ya. Jadi yang sebaiknya ngomong saya rujuk, baru kemudian berhubungan agar kita keluar dari masalah khilaf. Ya. Bagaimana cara mengontrol diri bagi istri yang belum bisa menerima dipoligami secara dibohongi? Ya, sabar ya. Sabar. Ada sebuah kisah seorang wanita, ya, ini di Arab ceritanya. Jadi dia keluar, istri suaminya poligami. Suaminya poligami, dia pun marah kabur dari rumah. Jadi suaminya poligami, mungkin jarang datang ke dia dan bagi hari dia pun marah, dia kabur meninggalkan rumah. Waktu dia pergi meninggalkan rumah, tiba-tiba dia melewati mungkin sholat maghrib, sholat isya, ada imam baca Al-Quran. Imam tersebut baca surat yang maknanya laqad khalaqnal insana fi kabad. Surat Al-Balad ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Ya, maka dia pun terdiam dia. Ya, problem enggak bisa dihindari. Demikianlah kehidupan. Ada susah payahnya. Tetapi wanita yang cerdas, dia tidak menghilangkan seluruh kebahagiaannya hanya sekedar mengikuti egonya. Ada orang yang tatkala dipoligami, dia harus cerai, tidak mau lagi kembali sama suaminya. Suaminya kalau mau cerai, tinggal ceraikan saya biar sama istri yang kedua. Itu diceraikan benar. Akhirnya apa? Dia mungkin ada kepuasan, tetapi dia jadi janda. Tidak ada yang mengayomi dia. Ya, bagaimana mengurus anak-anaknya? Jadi bukan berarti kemudian mutung sama sekali. Kalau ada secercah kebahagiaan yang kita dapatkan, buat apa kita buang seluruhnya? Jadi masalah tinggal menata hati. Anggap saja suami liburan 3 hari, nanti balik lagi setelah 3 hari. Ya. Tinggal menata hati. Makanya suami yang berpoligami jangan ceritakan tentang istri lainnya, nggak boleh. Haram hukumnya. Kenapa akan buat sakit hati apa? Istrinya. Jangan. Cerita, istri sana begini-begini, apa banding-bandingkan, kasih sakit hati nih. Istri yang pertama. Udah. Kalau dia mau tanya bagaimana istrimu, bagaimana apa yang kau belikan, nggak usah cerita, diam. Itu bukan urusanmu. Yang penting saya sama kamu sekarang. Kamu bila diriku hari ini. Besok libur. Saya punya teman ada di jam Islam satu kelas sukses dia. Saya bilang, gimana nih kalau bisa 2? Masya Allah, gimana caranya? Apa yang buat kau sukses? Kata dia,
semua pembicaraan tentang istri pertama tidak pernah didengar oleh istri kedua, dan seluruh pembicaraan tentang istri kedua tidak pernah didengar oleh istri yang pertama. Meskipun dua-dua istri ini berusaha mencari tahu kabar madunya, berusaha mencari tahu tentang kabar madunya, tapi saya selalu apa? Menutupi, dan alhamdulillah aman-aman aja. Ibu ada yang bertanya langsung? Tidak ada? Ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada suaminya yang poligami, istri pertamanya setuju aja. Tapi suaminya itu mau nyarinya itu akadnya itu nggak dimakan gitu, maksudnya kalau mau nyari sama saya ya udah, kalau nggak mau ya udah. Dia sampai dia juga mau sih. Tapi nggak mau nafkahi. Mungkin makanya sebenarnya itu namanya nikah misyar. Dalam istilah sekarang syariat namanya nikah misyar. Ini jadi perdebatan di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan nikah misyar? Itu seorang menikah di mana sang lelaki mempersyaratkan menjatuhkan sebagian hak-hak istri. Contohnya, saya nikah, tapi saya hanya bisa datangi kamu sebulan 2 kali misalnya. Mau nggak? Kalau nggak mau ya sudah. Atau saya nikah, tapi saya nggak nafkahi kamu. Mau nggak? Ini apa namanya, nikah? Sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama membolehkan. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Maka saya katakan kepada para wanita, jangan cepat-cepat menikah menerima lelaki seperti ini. Terutama dia tidak mau nafkahi, seakan-akan dia ingin meninggalkan. Ya, kalau masalah hari mungkin masih bisa diperbicarakan lah. Saya hanya bisa kepada kamu 2 hari, 5 hari sama istri pertama. Ya, kita bilang ya silakan, tapi jangan terus-terusan. Karena wanita terkadang di awal mengatakan tidak apa-apa, saya tidak bisa nafkahi, tidak apa-apa, seminggu sekali datang. Setelah itu dia menderita. Maka jangan mudah menerima model laki seperti ini. Kalau mau sejak awal adil sama saya. Dari sisi nafkah adil, dari sisi jatah nginap juga adil. Kalau dia sejak awal tidak mau, ini lelaki memang kurang siap untuk berpoligami. Ya. Kecuali kalau memang seorang wanita khawatir terjerumus dalam zina, sementara dia memiliki harta, ya, tidak mengapa meskipun dijatuhkan sebagian apa? Hak-haknya. Jadi ya, maksud saya tidak serta-merta ada yang lelaki nawarkan diri untuk tidak menafkahi kita terima. Jangan, ini lelaki malas seperti ini. Nafkahi satu wanita apa susahnya? Ya. Kasih makan 1 hari 10.000 apa susahnya? Berarti seakan-akan malas banget ini orang ini. Maunya enak aja, jangan. Ini menunjukkan lelaki yang kurang bertanggung jawab. Ya kecuali tadi dalam kondisi tertentu terpaksa seorang wanita menerima. Misalnya dia khawatir terjerumus dalam zina. Nah sementara ada perkara yang halal, meskipun dia harus berkorban, dia terima, tidak jadi masalah. Namun ini jalan terakhir, bukan jalan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan mengenai keadilan pembagian harta dan biaya waktu ya. Kalau tentang kondisi istri-istrinya itu sangat berbeda, misalnya istri pertama banyak anak, istri kedua tidak punya anak, apakah pembagian hartanya itu melihat kondisi masing-masing. Kemudian apakah kalau mau beli sesuatu harus 2, harus 3, harus 4, misalnya umpamanya beli sendal ya harus 4 misalnya. Nah, mohon dijelaskan akhirnya bagaimana? Masalah keadilan ya, ada secara umum ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan yang adil maksudnya dari sisi nafkah yang wajib. Matikan dulu. Yang adil dari sisi nafkah yang wajib. Lebih dari yang wajib maka tidak perlu adil, tidak jadi masalah. Contohnya yang adil adalah kebutuhan primer. Maksudnya gimana? Istrinya dibelikan rumah, maka bukan belikan rumah ya. Jadi kewajiban dia punya tempat tinggal. Meskipun sewa, intinya dua-duanya dikasih tempat tinggal. Meskipun istri pertama dibelikan, istri kedua disewakan. Nggak jadi masalah. Yang penting sama-sama punya tempat tinggal. Anaknya pun disekolahkan. Anaknya 5 disekolahkan, ini anaknya 2 juga sama-sama disekolahkan. Kebutuhan primer sama terpenuhi. Tentunya biaya untuk istri pertama lebih besar. Karena nafkah dia terhadap ini wajib ya. Terhadap anak 5 wajib. Beda dengan nafkah anak 2. Jadi misalnya istri pertama diberi kendaraan, istri kedua diberi kendaraan. Ini pada perkara-perkara
yang primer. Lebih daripada itu tidak jadi masalah, tidak adil. Ini pendapat jumhur ulama. Contohnya istri pertama diberikan kalung, ini belum karena masih baru. Nah, misalnya. Ya. Maka ini tidak mengapa. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian ulama dan ini dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya kewajiban adil itu dalam segala hal yang dia mampu. Jadi lebih hati-hati. Dalam segala hal kalau dia mampu untuk adil maka lakukan. Contohnya dia mampu untuk beli 2 kalung, beli 2. Kenapa beli 1 aja? Dia mampu untuk misalnya membelikan mobil untuk 2 istrinya, belikan dua-duanya. Kalau dia tidak mampu, lain cerita. Yang istri pertama punya anak 5 butuh kendaraan, yang ini belum punya anak, dia belum mampu untuk beli dua-duanya, ini enggak usah dibelikan, dia tidak mampu. Tapi kalau dia mampu, belikan dulu. Ini pendapat yang lebih hati-hati, pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun dari sisi dalil memang pendapat jumhur ya kuat ya. Jadi yang adil itu yang apa, yang wajib-wajib saja ya. Jadi adapun jatah tidur tidak memandang anak, karena jatah tidur itu jatah berkaitan dengan menggauli istri, menyenangkan istri ya. Istri punya anak atau tidak punya anak, jatahnya harus sama dengan istri yang lainnya. Ya. Misalnya ini istri ini punya anak 5, ini enggak punya anak, sama tetap satu hari. Dan jatah itu yang paling penting adalah di malam hari, waktu tidurnya, waktu ngobrolnya. Ya, siang hari mungkin suaminya bisa main ke rumah istri pertama memperhatikan anak-anaknya mungkin, tapi tidurnya harus dibagi rata. Kira-kira demikian Ibu ya. Saya seorang ibu, anak lelaki saya minta izin kepada saya untuk poligami. Bagaimana sikap saya? Ya Ibu, kasih syarat misalnya, kamu punya penghasilan berapa? Kalau mau kawin tinggal di mana? Harus ditanya detail. Lihat kemampuannya atau tidak. Kalau ternyata nanti lah Bu, insya Allah ada rezeki dari Allah ya. Begini khawatir, ini berarti tidak siap. Memang semua rezeki dari Allah, tapi kita harus punya persiapan. Persiapannya apa mau nikah poligami? Ya. Kalau disebutkan persiapan yang sudah matang dan lain-lainnya, kenapa kita larang? Kita larang? Pak Ustadz, saya secara pribadi menolak poligami karena pengalaman pribadi. Bapak saya melakukan poligami tapi tidak mengetahui ilmunya. Akhirnya dengan poligami itu ibu saya dan anak-anak dizalimi. Karena bapak saya tidak bisa bersikap adil. Apakah saya berdosa bila menentang hukum poligami karena pengalaman pribadi? Kita bilang jangan menentang poligami secara umum, tapi tentanglah poligami yang tidak adil seperti bapak anti. Itu wajib ditentang, tidak boleh poligami tidak adil. Tapi kalau adil harus didukung. Ya, jangan ada masalah kasus tertentu kemudian kita umumkan seluruhnya. Ya. Di Arab Saudi banyak orang poligami hidup tenang-tenang saja banyak. Ya, jadi masalah. Ya. Saya sendiri produk poligami. Saya ini produk poligami. Kakek saya dulu nikah 2 kali. Saya adalah anak dari istri kedua kakek. Bapak saya adalah anak istri kedua dari kakek saya. Kalau saya bilang poligami haram, saya tidak pernah muncul di dunia. Paham? Oleh karenanya, bisa jadi ada masalah kasus tertentu poligami menimbulkan masalah, kita katakan itu buruk, itu tidak benar, dia tidak jalan poligami tanpa ilmu. Tapi tidak boleh kita tolak poligami secara umum, karena ini syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tolak poligami yang tidak adil. Saya juga pun tolak kalau ada poligami yang tidak adil. Gak apa-apa, silakan Bapak. Kalau ibu nggak ada, gak apa-apa. Ada seorang ikhwan yang minta tolong kepada suami dan saya untuk dijadikan gadis untuk dijadikan istri kedua. Saya tidak tega dengan istri pertamanya karena saya juga belum siap di poligami. Tapi saya juga kasihan dengan akhwat yang belum menikah. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, istikharah. Sekarang ada kasus. Ya, sekarang antum mencarikan solusi. Kasus teman saya, ada teman istrinya kena penyakit, masih muda kena penyakit, tidak bisa berhubungan. Teman ini masih umur 37, 38, di bawah 40. Istrinya nggak bisa berhubungan. Disuruh menikah atau disuruh puasa? Menikah. Boleh berarti? Boleh. Terkadang ada di mana-mana di masa-masa poligami harus saya katakan. Ya, saya katakan hukum asal poligami apa sunnah. Namun ada kondisi di mana poligami hukumnya wajib. Contohnya seperti teman saya. Nggak bisa disuruh puasa berapa? Dia nggak bisa berhubungan, istrinya sakit nggak bisa berhubungan, dan dia tidak mau menceraikan apa? Istrinya.
maka seperti kondisi seperti ini bisa dikatakan wajib untuk apa? Berpoligami. Meskipun hukum asalnya poligami adalah sunnah. Bagaimana jika ada seorang suami yang lemah syahwat mau berpoligami? Mungkin sembuh kalau poligami. Kalau nggak ada kita sampai sini aja, jam 3 maksimal ya. Enggak, ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti aku bisa mengamalkan. Kalau gitu pakai mic ya. Mana mic-nya? Saya pernah mendengar satu riwayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar satu riwayat. Tadi doanya ulang, doanya biar dengar. Apa doanya tadi? Ikhwan kita bisa mengamalkan. Kok ikhwan kita tadi akhwat tadi kok? Oh ikhwan kita. Mudah-mudahan ikhwan kita kenapa? Bisa mengamalkan poligami. Oh iya iya. Amin ya rabbal alamin. Nanti ada poligami belum? Belum. Saya pernah belajar satu riwayat dari satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah Uzair bin Yaman. Uzair bin Yaman, kenapa? Uzair bin Yaman sebelum menikah dia berbicara kepada istrinya, wahai istriku, kalau engkau ingin bertemu dengan aku di surga, maka jangan menikah. Ya. Ada satu kata bukti di situ, Ustaz. Iya. Apakah satu larangan poligami atau memang dia khawatir nanti mendapatkan seorang laki-laki yang lebih soleh? Karena di satu riwayat bahwa wanita yang dipoligami akan bersama suaminya yang mana yang lebih soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis disebutkan wanita bersama suaminya yang terakhir. Gara-gara hadis tersebut, ya, sebagian istri sahabiat, ya, sebagian sahabiat, karena ada hadis bahwasanya wanita bersama suaminya yang terakhir di surga, dia tidak mau menikah karena saking cinta kepada suami yang pertama. Namun ini bukan hukumnya haram. Ini Allah kasih pilihan. Terserah kau mau berjanda karena ingin bertemu lagi dengan suamimu yang kau cintai, kau menjanda, silakan. Kalau kau ingin nikah juga, silakan. Tapi risikonya kau tidak bersama lagi dengan suamimu yang dulu. Ya. Jadi seorang terserah dia memilih kebahagiaan yang dia inginkan. Allah kasih pilihan. Dia boleh pilih ini, boleh pilih yang lain. Namun tidak ada kaitannya dengan pelarangan poligami. Ya, tidak ada. Jadi hadisnya seorang wanita bersama suaminya yang terakhir. Ya, oleh karenanya waktu itu Muawiyah radhiyallahu anhu, kalau tidak salah Muawiyah melamar Ummu Darda kalau nggak salah, istri seorang sahabat, tidak mau. Kenapa dia ingin bersama siapa? Abu Darda. Ya. Kalau nikah dengan Muawiyah berarti selesai. Ya. Maksimal istri yang dipoligami adalah 4 istri. Apabila salah satu istri tersebut meninggal, apakah boleh menikah lagi untuk yang keempat? Boleh. Yang penting 4 ini maksimal. Meninggal 2, nikah lagi dengan 2. Ya. Tidak boleh 5, harus apa? 4. Bagaimana menikahi janda kaya? Bolehkah? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Siapa tahu seperti Khadijah membantu dalam apa? Dakwah. Apakah cara terbaik untuk tidak berpoligami sementara banyak wanita penggoda? Ya sudah, niatkan poligami di akhirat saja. Di dunia udahlah sabar. Nikmati istri yang ada. Ya, nikmati yang ada. Itu yang ada. Bersenang-senanglah dengan dia. Ya, riaslah tubuhnya. Ya, intinya nikmati yang ada, hidup enjoy, bisa saja. Enjoy dengan istri yang ada. Poligaminya nanti aja. Buku tutup, buku poligami tutup ya. Tutup buku di akhirat aja. Terakhir ibu ada yang bertanya atau bapak masih ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2007 kami termotivasi dengan 3 dalil ketika belajar tentang Rasul Fikr untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Tentang Al-Jal Qawm Al-Nisa, tentang Lidhakar Mithlu Hadzal Unsayyin, dan dengan Fakih Maqabalakum. Terus
sampai hari ini alhamdulillah masih berjalan. Ketika dua istri saling tahadu, kami senang-senang saja. Saling apa? Tahadu, menghadiahi. Dan tapi ketika tanaza ingin misalnya menguasai dan memperebutkan antum antara lain. Ada dua pertanyaan. Bagaimana ketika seseorang bertahadud dengan 3 alasan tadi untuk memprotek bahwa Islam jalu ala joda alaih. Dan yang kedua, supaya situasinya tetap tahadud kondusif, apa motivasi atau ya saya bilang itu niat yang mulia. Seorang poligami niatnya bukan sekedar syahwat, tapi niat poligami untuk menunjukkan syariat, menjalankan sunnah Nabi, untuk menjadi teladan misalnya, untuk menolong sebanyak. Ini diantara amalan yang niatnya bisa ganda dan pahalanya berlipat ganda sesuai dengan niat tersebut. Contohnya seorang poligami, dia ingin menjalankan sunnah Nabi, dia ingin menunjukkan bahwa syariat poligami syariat yang mulia, dia ingin menolong seorang janda, dia ingin menolong anak-anak yatim, ya, dia ingin menjaga pandangannya. Banyak sekali dalam satu amalan niat dengan niat yang ganda, maka pahalanya juga berlipat ganda. Adapun istri pertama, istri kedua ribut, ya wajar, itu resiko. Harus bersabar menghadapinya dengan penuh ketegaran dan penuh hikmah dalam menghadapinya. Jadi demikian resiko. Namanya wanita tidak mungkin dihilangkan sifat cemburunya. Dia pasti cemburu dan itu wajar. Kalau istri Nabi saja cemburu, apalagi wanita zaman sekarang. Kalau istri Nabi, suaminya adalah Nabi saja masih cemburu, apalagi suaminya seperti kita ini. Ya wajar. Demikian saja ya. Terakhir, silakan. Apa terakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengatakan bahwa untuk giliran. Untuk apa? Giliran. Iya. Artinya istri pertama, kedua. Nah itu kan saya mengatakan tadi bahwa itu setelah dari istri kedua itu balik ke istri pertama lagi, nanti siangnya boleh lihat anaknya itu kalau terjadi suatu hubungan suami istri ini apa? Enggak. Jadi begini, maksud saya asalnya seharian penuh buat istri satu orang. Rasulullah SAW membagi jatah nginap di malam hari. Di siang hari Rasulullah SAW datangi seluruh istrinya. Selesai pada asar Rasulullah SAW keliling istrinya. Di mesrai namun tidak digauli, karena itu hak istri yang jatah nginap. Tapi Rasulullah SAW mesrai. Kalau qadarullah dia lagi kunjungi istri pertama, dia berhubungan, maka dia qada juga nanti sama istri kedua. Paham? Dia datang istri kedua, suatu hari siang hari dia juga harus mendatangi istri kedua karena membayar tadi ketidakadilan tadi. Ya. Dan asalnya satu hari penuh buat istri yang dapat jatah. Namun saya katakan tadi bisa jadi kita ada keperluan, tidak mengapa kita kunjungi istri yang lain. Misalnya mau anak atau urusan anaknya jadi masalah. Tetapi nginap itu tidak boleh, tidak harus di istri yang mendapat jatah. Ente istrinya berapa? Baru satu, masih cita-cita ya. Demikian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini ya menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengajian ini bukan berarti mengkompori para laki untuk nekat. Saya tidak mengajari kenekatan, tapi dengan segala perhitungan agar kalau Anda berpoligami pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah